Gelandang timnas Indonesia yang layak gantikan Evergener saat lawan Brunei. Timnas Indonesia akan menjalani prakualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Brunei Darussalam pada 12 dan 17 Oktober mendatang. Laga pertama rencananya dimainkan di Palembang, Sumatera Selatan. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, telah memanggil 25 pemain. Mereka diminta berkumpul pada 9 Oktober 2023 nanti. Beberapa pemain yang berkiprah di luar negeri seperti Asnawi Mangkualam, Pratam Arhan turut dipanggil. Lalu ada nama Sandy Walsh, Jordi Amat, Sen Vetenama, Sadil Ramdhani, Rafael Struijk, dan Elkan Bagat. Namun dari nama-nama ini tidak ada nama Evergener yang tidak dipanggil. Dia tidak disertakan karena mengalami cedera saat membela klubnya Jong FC Utrecht. Tidak hadirnya Evergener membuat Sintayong harus memutar otak mencari pemain pengganti. Pasalnya pemain naturalisasi itu tampil sangat apik saat kualifikasi Piala Asia U23. Lantas pemain mana yang bisa jalankan peran Evergener? Pertama, Marcelino Ferdinand. Gelandang milik Kames Kadensi ini tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. Dia selalu jadi pilihan Sintayong dari kelompok usia hingga senior. Pemain 19 tahun itu telah mainkan 14 pertandingan bersama timnas senior dan mencetak 2 gol. Marcelino Ferdinand punya visi bermain di atas rata-rata pemain seusianya. Dia juga punya kecepatan dan skill individu yang mumpuni. Akurasi finishing ex pemain Persebaya Surabaya ini sangat bagus. Akan tetapi kondisi Marcelino saat ini diragukan untuk tampil. Dia masih jalani pemulihan setelah alami cedera hamstring sejak pekan lalu ketika jalani latihan bersama Kames Kadensi. Selanjutnya, Arkan Fikri. Gelandang milik Arema FC ini belakangan mulai curi perhatian Sintayong. Dari Piala AFF U22 hingga kualifikasi Piala Asia U23, Arkan selalu jadi pilihan di starting 11. Panggilan untuk lawan Brunei merupakan yang pertama Arkan ke timnas senior. Dia punya kemampuan menyerang dan bertahan yang sama baiknya. Visi bermain Arkan juga cukup bagus sebagai gelandang serang, box to box hingga gelandang bertahan. Ia berpeluang dimainkan saat jumpa Brunei seiring cederanya Evergener dan belum pulihnya Marcelino Ferdinand. Perasaan Evergener usai tidak dipanggil ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Brunei. Nama Evergener tidak masuk dalam daftar 25 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia di ronde pertama kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia kontra Brunei Darussalam. Pasalnya Evergener kini tengah dibekap cedera yang didapat saat membela Jong FC Utrecht. Melalui instastory Instagram pribadinya, Evergener mengungkapkan perasaannya lantaran harus melewati laga timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam. Pemain berusia 19 tahun tersebut nampak kecewa. Evergener berharap di kesempatan lain bisa kembali berjuang bersama timnas Indonesia. Segera kembali, pulih dan bisa membela timnas Indonesia, kata Evergener Selasa 3 Oktober 2023. Sampai jumpa lagi, kata pemain kelahiran Belanda itu yang diakhiri emoji hati. Awalnya Evergener masuk dalam rencana 26 pemain yang dipanggil pelatih Sintayong. Rencana 25 pemain dari rencana awal, 26 pemain yang dipanggil, kata asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto. Karena ada satu pemain yang cedera, sambung Nova Arianto. Saat itu Nova Arianto masih enggan membeberkan siapa pemain yang cedera yang dimaksud. Ditunggu ya update-nya, tutur mantan pemain Persib Bandung tersebut. Nova menambahkan pemusatan latihan timnas Indonesia akan mulai dihelat 9 Oktober mendatang. Rencana tanggal 9 TC mulai digelar, kata Nova Arianto. Semula TC skuad Garuda berlangsung di Palembang, Sumatera Selatan. Mengingat Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang sempat dituju PSSI menjadi venue leg pertama timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Akan tetapi, Palembang kini masih diselimuti kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan. Maka dari itu,
Lokasi pertandingan terpaksa dipindahkan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Dengan demikian, TC Timnas Indonesia menyesuaikan venue pertandingan. Laga Timnas Indonesia versus Brunei di SUGBK berlangsung Kamis 12 Oktober 2023. Sementara pada leg keduanya, giliran Timnas Indonesia bertandang ke markas Brunei Darussalam. Brunei Darussalam menjamu Timnas Indonesia di Sultan Hasanal Bolkiah Stadium, Bandar Sri Begawan, Selasa 17 Oktober 2023. Jika sukses menaklukkan Brunei Darussalam, Timnas Indonesia akan melaju ke ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan tergabung di grup F. Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia panggil 26 pemain lawan Brunei Darussalam. Timnas Indonesia akan melawan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oleh sebab itu, skuad Garuda bakal berkumpul dalam waktu dekat. Timnas Indonesia akan 2 kali berhadapan dengan Brunei Darussalam dalam babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bakal menjadi tuan rumah lebih dulu. Pasukan Sintayong akan menjamu Brunei Darussalam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, 12 Oktober 2023. 5 hari berselang, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Brunei Darussalam. Duel tersebut bakal berlangsung di Hasanal Bolkiah National Stadium, Bandar Sri Begawan. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengungkapkan kepada skuad Garuda bakal memulai persiapan. Nantinya latihan pertama bakal berlangsung di Palembang. Timnas Indonesia direncanakan akan kumpul pada 9 Oktober 2023. Ujar Nova, dihubungi bola.net Senin 2 Oktober. Nova mengatakan pelatih Timnas Indonesia Sintayong akan memanggil total 26 pemain untuk menghadapi Brunei Darussalam, termasuk para pemain yang berkompetisi di luar negeri. Timnas Indonesia bakal memanggil 26 pemain. Rencananya kami bakal berkumpul langsung di Palembang, imbuh Nova. Babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masuk dalam periode FIFA Matchday yang terjadwal 9 hingga 17 Oktober 2023. Sehingga setiap klub wajib melepas pemainnya ke Timnas Indonesia. Bila dapat melewati adangan Brunei Darussalam, Timnas Indonesia akan lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bakal menghuni grup F yang diisi oleh Irak, Vietnam, dan Filipina. Sintayong punya motivasi tambahan untuk membawa Timnas Indonesia bantai Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab pelatih Timnas Brunei Darussalam Mario Rivera pernah melakukan fitnah terhadapnya soal menyogok wasit. Mario Rivera pernah menyampaikan hal ini pada saat Timnas Brunei Darussalam jumpa Timnas Indonesia di Piala AFF 2022, 26 Desember 2022 lalu. Pada saat itu, skuad Garuda sukses menang dengan skor telak 7-0. Namun, Mario Rivera menyebut bahwa wasit tidak bersikap adil sebagai pemimpin pertandingan. Dia bahkan mengindikasikan bahwa Sintayong membayar wasit dengan mengatakan bahwa sang wasit akan ditraktir oleh sang pelatih asal Korea Selatan tersebut seusai pertandingan. Pada menit kelima, Anda bisa melihat hakim garis tertawa bersama pelatih Indonesia karena keduanya orang Korea Selatan. Ini sulit dipercaya, mereka tidak menghormati sepak bola dan para pemain. Ujar Mario Rivera 2022 lalu dilansir dari kanal YouTube Harimau Malaya.